Dari 1 bulan ada 9 sahabat-sahabat kami yang tumbang karena COVID ini. 9 orang sahabat dekat saya tumbang karena COVID. Dan kita semua bersedih. Saudara-saudaraku, masyarakat Surakarta yang terkasih. Pertama, saya minta maaf. Hari ini terpaksa saya tidak meneruskan untuk berbicara tentang Keraton Mataram Islam. Karena saya melihat situasi kondisi yang sangat luar biasa yang terjadi di sekeliling kita, di kota kita, di negeri kita, yaitu COVID atau pandemi yang semakin merajalela dan sangat membahayakan. Oleh sebab itu, perkenankan saya berbicara soal itu. Apakah mungkin dan apakah bisa kita melawan COVID itu? Saya punya keyakinan bahwa kita bisa. Tapi bagaimana solusinya? Banyak orang berkata bahwa solusi yang paling jitu itu adalah bagaimana orang tidak keluar rumah dan tidak bertemu antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga ada yang namanya semacam lockdown. Apakah mungkin kalau sampai sungguh-sungguh terjadi lockdown di negeri kita ini? Apakah mungkin? Begini, selama ini saya melihat bahwa yang pontang-panting, yang berpikir keras itu adalah pemerintah, dan yang bekerja sangat keras adalah tenaga kesehatan. Nah, kita masyarakat itu apa dan mengapa? Harus bagaimana? Kita ini ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi yang ingin diselamatkan itu adalah kita semua, masyarakat. Tapi yang terjadi justru sering terjadi benturan antara masyarakat dengan pemerintah. Para pedagang yang tidak bisa berdagang lalu marah-marah karena tidak bisa makan dan lain sebagainya. Dia harus mencari makan secara harian, kalau itu sampai libur sampai 20 hari, mungkin bisa sampai 30 hari, itu mereka memang tidak makan sama sekali. Apakah betul begitu? Pengalaman misalnya di lingkungan saya, itu ada 8 rumah di antara 20 rumah itu yang isolasi mandiri. Itu tanpa minta bantuan pemerintah selesai oleh masyarakat setempat. Tapi kita juga harus lapor ke berbagai kepada pemerintah, kepada yang bertugas. Kalau ada yang penting kita memang harus lapor. Kita harus mencari vitamin dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk makan minum selesai oleh masyarakat itu sendiri. Jadi saya pikir kalau persoalan makan minum itu sepanjang masyarakat kita itu mau bersatu padu menjadi satu, menurut saya tidak begitu banyak persoalan. Banyak misalnya grup-grup
WA, grup-grup Facebook. Itu kalau mereka saweran dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang terdampak tidak bisa makan karena tidak boleh keluar rumah, itu sebetulnya kuat. Bukan berarti pemerintah lalu lepas tangan, tidak. Pemerintah tetap menjadi ujung tombak, tapi masyarakat harus juga bertanggung jawab. Dua hal yang perlu saya sadarkan untuk kita semua, untuk saya, untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya, anak-anak saya, dan lain sebagainya. Marilah kita sebagai masyarakat Nusantara yang punya value, gotong royong, hidup bersama-sama, saling berbagi, dihidupkan lagi. Kalau itu bisa hidup lagi, saya pikir persoalan-persoalan primer, makan, minum, dan lain sebagainya, itu bisa selesai. Jadi jangan takut bahwa di zaman sekarang ada orang kelaparan. Kalau ada orang kelaparan itu lapor tetangga, lapor pada Pak RT, lapor pada Pak RW, selesai persoalannya. Jadi marilah kita bersama-sama membuat kelompok-kelompok kecil, membuat saweran. Lalu kalau uang itu terkumpul, lalu siapa yang membutuhkan bisa kita bagi-bagikan dengan satu catatan, bahwa semua didasari untuk menyelamatkan masyarakat kita, negeri kita yang sangat kita cintai. Jadi tidak ada istilah mencari uang, korupsi, dan lain sebagainya. Kalau kita kumpulkan duit, ya duit itu memang untuk kita sumbangkan, bahkan kita sendiri menyumbang. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 2 juta kalau memang dia kaya, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa terkumpulkan, barangkali tidak perlu APBD, tidak perlu APBN, itu selesai semua. Nggak ada persoalan, itu nggak ada persoalan. Jadi jangan takut. Saya khawatir kalau kasus itu selalu naik. Ini saya mendengar dari berbagai macam berita, ya dari berita resmi pemerintah, update tentang COVID ini dari pemerintah resmi, dari Tribun, dari Detik, dan dari Kompas, itu selalu naik. Grafiknya naik terus menerus. Dari 7.000 setiap hari, lalu menjadi 15.000, sekarang 20.000, dan sampai sekarang sehari itu bisa terjadi 30.000 kasus. Memang menyedihkan. Kalau hal ini kita biarkan dan kita sendiri sebagai masyarakat tidak sadar pada itu, tidak berjibaku untuk melawan itu secara sungguh-sungguh, ini tidak akan pernah bisa selesai. Kita hanya saling menyalahkan dan seterusnya lah. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau kita bersatu padu, dipandu oleh pemerintah, semua akan selesai. Semua bisa selesai. Ditambah nanti vaksin, ditambah nanti pencarian obat dan lain sebagainya, tentu pemerintah akan memikirkan dan harus memikirkan. Tapi masyarakat sendiri memang harus berbuat sesuatu. Saya sendiri memang merasa ngeri sebetulnya. Dalam tempo tidak lebih dari 1 bulan, ada 9 sahabat-sahabat kami yang tumbang karena COVID ini. 9 orang sahabat dekat saya tumbang karena COVID, dan kita semua bersedih. Tapi itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, hari ini terpaksa saya harus berkata begitu. Sekali lagi saya serukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Surakarta, taati apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah, tapi sekaligus kita harus bergerak sendiri untuk membantu masyarakat yang masih kurang. Marilah kita bersama-sama, saya Kokapti,
untuk melawan COVID ini dengan cara gotong royong, mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi sekaligus kita sendiri bergerak untuk berbagi kepada masyarakat di sekeliling kita. Saya kira itu seruan saya kepada masyarakat Surakarta dan masyarakat Indonesia agar supaya COVID ini bisa selesai dan tidak berkepanjangan. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya janji bahwa episode selanjutnya adalah kelanjutan dari urutan kisah Kerajaan Mataram Islam di negeri kita yang tercinta. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.